Ya, ini yang sangat menarik dan cukup banyak orang yang juga pengen tahu dengan hal ini, karena kenapa sih atau bagaimana sih sebenarnya kok anak yang masih muda ini sudah bisa dikasih amanah untuk memimpin perusahaan yang sebesar ini. Bahkan judul perusahaannya adalah TBK, yang notabene TBK itu dimiliki oleh publik. Jadi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya awal mula saya join di sini itu di tahun 2011, kurang lebih tepatnya di bulan September. Itu kalau sejarahnya, sebelumnya saya bekerja di PT Cita Nasional. Itu yang kalau teman-teman pengen tahu adalah yang memproduksi susu murni nasional. Nah, itu dulu saya bekerja di situ, kurang lebih ya hampir setahun lah kira-kira. Terus kemudian saya harus balik ke kampus karena memang modal saya waktu itu hanya lulus, jadi belum wisuda. Nah, dikejar kampus untuk wisuda, akhirnya ketemulah saya dengan Pak Ali Agus yang waktu itu menjadi profesor. Pak Ali Agus tuh waktu saya kuliah di Fapet UGM, beliau adalah dekan 3, Wadek 3, urusan kemahasiswaan, dan saya cukup aktif di kampus. Saya ketemu dengan beliau, ditawarkan perusahaan peternakan sapi di Jawa Barat. Dan beliau belum ngomong itu PT-nya apa, tapi yang jadi motivasi saya adalah beliau menyampaikan pemiliknya adalah pribumi, khususnya orang Klaten. Nah, itu yang membuat saya tertarik, karena Widodo Makmur ini adalah satu-satunya perusahaan yang dimiliki oleh pribumi, dimiliki oleh orang asli Klaten yang notabene cukup berkembangnya cukup pesat. Nah, disitulah saya awalnya tidak tahu apakah itu PT Widodo Makmur. Akhirnya saya join dengan Pak Ali Agus untuk masuk ke PT Pasir Tengah, salah satu member dari Widodo Makmur Group, yakni di urusan peternakan sapi potong terpadu yang ada di Cianjur 2011. Kemudian seiring berjalanan waktu, selanjutnya ada pengembangan, singkatnya ada pengembangan di holding, di grup, bahwa Pak Tumyono sebagai owner itu berkehendak untuk memiliki industri perunggasan, poultry industri yang terintegrasi, dan disitulah saya diamanahi untuk pegang divisi marketingnya, karena memang poultry ini juga sangat luas sekali cakupannya. Selain integrasinya dari mulai pakan sampai dengan slaughterhouse-nya atau RPA-nya, juga agak berbedanya adalah strategi yang digunakan tidak hanya jual pakan, tetapi fokus pada jualan karkas atau daging ayam yang ada di RPA. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang kita berbeda dengan poultry industri yang lain. Ya, kalau bicara kesan, karena kurang lebih saya sudah hampir 10 tahun yang ada di sini, sehingga memang ruhnya Widodo itu sudah cukup masif, sudah cukup masuk ke dalam diri saya, sehingga saya bisa katakan bahwa totalitas itu sudah menjadi hal yang utama di sini. Bahkan dalam tanda kutip pun sampai harus merelakan waktu yang harusnya saya bisa pakai untuk main, saya bisa pakai untuk ketemu sama teman-teman yang lain, saya bisa pakai untuk hal yang hura-hura yang lain, itu pun semua sudah saya anggap sudah tidak ada, karena memang saya harus berkontribusi di sini. Karena bagaimanapun sejak 2011 sampai dengan saat ini pun saya bisa melihat bahwa perkembangan ini cukup signifikan. Grafiknya itu naiknya cukup tinggi sekali, dan bahkan pada saat grafiknya mau turun, kita sudah bikin grafik yang baru, sehingga itu yang membuat saya juga menjadi hal yang lebih semangat untuk berkarya di sini. Dan juga sisi kekeluargaan dari perusahaan ini itu memang sangat kental. Di sisi lain, kasarannya adalah pada saat owner ataupun manajemen tingkat atas itu bisa merangkul tim yang di bawahnya, dan notabene pada saat awal saya masuk pun juga saya tidak langsung dapat posisi yang strategis, tapi posisinya masih ada di kandang sapi khususnya, dan itu pun sangat jauh sekali jaraknya daripada antara manajer ataupun sampai ke level pemilik perusahaan sekalipun. Tetapi dengan prinsip kekeluargaan itu yang akhirnya bisa membuat kami sebagai karyawan yang memang sudah berniat tulus untuk bisa berkontribusi di sini juga bisa tetap semangat untuk berkarya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya termasuk kalangan direksi yang masih cukup muda, atau bahkan bisa dibilang paling muda. Karena di atas saya ada satu lagi CEO-nya dari lini bisnis daging, itu masih lebih tinggi setahun di atas saya, lebih tua setahun.
dan direktur keuangan di WMU juga lebih tua setahun. Saya paling muda di sini. Tetapi kalau bicara tantangan, memang perkembangan perusahaan yang sebegitu cepat itu membuat saya harus juga ikut arus. Saya harus bisa mengikuti. Saya harus bisa ketemu dengan para senior-senior di perunggasan yang lain. Saya harus bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak luar. Saya harus bisa menyusun strategi bagaimana biar produk yang kami hasilkan ini bisa terjual secara maksimal, bagaimana omset bisa tercapai, bagaimana margin perusahaan bisa tercapai. Nah, itu memang membutuhkan effort yang lebih. Dan di sisi lain, sampai saat ini pun saya berkesempatan bisa ketemu dengan para petinggi-petinggi perunggasan yang ada di nasional di Indonesia, yang bahkan umurnya pun hampir 2 kali umur saya. Nah, itu sudah merupakan tantangan yang cukup. Kalau saya nggak bisa beradaptasi dengan mereka, saya nggak akan diterima. Dan saat ini saya pun juga sudah aktif dalam asosiasi perunggasan nasional yang cukup terkenal, dan kami pun sudah diperhitungkan di sana bahwa WMU itu ada, Widodo Makmur Unggas Tbk itu ada, dan sudah menjadi poultry industri di Indonesia yang cukup diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan poultry yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya dengan hal tersebut tadi? Ya tadi, dengan cara kita membuka diri. Kita membuka diri, jangan berpikir bahwa kita sudah paling tinggi atau kita paling pintar, kita paling mengerti, tetapi kita harus membuka diri bagaimana biar ilmu yang lain itu bisa masuk ke dalam diri kita. Dan kita juga bisa memposisikan diri kita. Jangan sampai pada saat ketemu dengan orang lain itu jadi nggak nyaman dengan kita. Tetapi kalau misalnya kita sudah bisa memposisikan diri itu dengan orang-orang yang notabene cukup terkenal di perunggasan pun, kita pun jadi dikenal. Kira-kira seperti itu yang bisa membuat saya bisa beradaptasi lebih lah di sini. Ya, yang jelas tadi secara sistem keluargaan itu memang hal yang paling ditonjolkan di sini. Karena kita anggap semua ini adalah keluarga, bukan sebatas atasan dan bawahan atau bahkan malah bos dan karyawannya. Tidak seperti itu. Kita semua berpartner, kita semua bersinergi, kita semua bersama-sama bagaimana biar membangun perusahaan ini untuk tetap terus berkembang dan untuk tetap terus melebarkan sayapnya, sehingga makin banyak yang bisa dinaungi oleh perusahaan ini. Karena Pak Tumil sendiri juga sudah pernah bercerita atau menyampaikan bahwa yang kita hitung sebagai karyawan itu bukan hanya karyawannya saja, tetapi karyawan dan keluarganya. Dan notabene itu sudah mencakup semua hal dan banyak sekali itu. Dan sisi lain adalah loyalitas yang dibangun oleh perusahaan ini juga cukup tinggi. Sehingga dari kenyamanan dalam bekerja, kemudian bisa mencapai target, dan notabene juga ada income yang didapatkan, kesejahteraan yang didapatkan, itu membuat menjadi sebuah loyalitas yang tersendiri yang menjadikan kami di sini itu selalu semangat untuk bisa terus berkarya dan berkontribusi positif. Ya, kalau namanya harapan itu memang sangat besar, dan memang kami berharap, atau saya sendiri pribadi berharap, bahwa perusahaan ini akan tetap terus berkembang, menambah lini bisnis baru, menambah tim baru, bisa memperkaryakan anak-anak muda yang memang cukup banyak ide kreativitas, ide-ide inovasi, dan juga harapan-harapan baru. Dan di sisi lain juga secara penilaian perusahaan secara internasional pun juga harapannya bisa tercapai. Karena saat ini meskipun kita bicara bahwa Indonesia masih cukup menantang atau masih cukup potensial untuk bisa kita garap, tetapi market luar itu pun juga masih sangat potensi untuk dikerjakan. Nah, disitulah kami berharap bahwa WMP ini harus bisa go internasional, tidak hanya sebatas menang di domestik saja, tetapi market yang akan kita garap adalah market internasional. Dan di sisi lain, harapan kita sebagai penyedia pangan untuk nasional itu pun juga masih menjadi harapan yang kita pegang. Karena bagaimanapun kesejahteraan petani peternak itu pun juga kalau tidak ada yang mengayomi atau tidak ada yang membawa, itu pun nggak akan terjadi. Nah, di sini makanya kita berharap bahwa Widodo Makmur Group akan terus berkembang, akan terus maju, dan akan terus mencapai apa yang sudah kami targetkan dalam sebuah RJBP.
Nah, itu yang paling menarik, yang seharusnya memang harus tersampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu sudah cukup dinyamankan dengan teknologi, dinyamankan dengan hal yang baru, era-era baru, dan semua serba instan, semua serba simple. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, atau bahkan nanti ada beberapa hal. Yang pertama itu, kita sebagai anak muda itu jangan malas untuk berkarya. Karena kalau sudah merasa malas, apalagi sudah berada di zona nyaman, itu pun pasti nggak akan berkembang dan pasti akan seperti itu aja. Makanya malas ini suatu hal yang harus kita hindari. Terus kemudian di sisi lain, hargailah orang lain. Terkadang anak-anak muda ini kalau yang sudah merasa pintar ini agak repot kita ngarahkannya. Tetapi kalau kita bisa menghargai orang, bisa jadi orang yang kita hargai itu akan membantu kita ke depannya. Makanya itu yang menjadi pegangan. Terus kemudian tadi yang terakhir saya sampaikan, tidak ada yang instan. Semua itu butuh proses dan butuh tahapan. Sehingga kalau anak muda masih pengen sesuatu yang instan, itu pun berarti mereka belum menjadi orang yang pengen berkembang dan pengen maju. Karena kalau kita tidak melewati langkah-langkah atau step-step selanjutnya, kita juga nggak akan mencapai puncaknya. Mendaki gunung pun juga dimulai dari lembah, dan dapat warisan pun juga belum tentu nyaman, karena pasti akan ada masa waktu habisnya. Nah, disitulah para anak-anak muda, tetaplah semangat untuk berkarya dan jangan menyerah dengan hal apapun. Kalaupun ada pikiran negatif, segera komunikasikan atau segera netralisir, karena mindset itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bisa maju terus berkembang.